warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas materi kali ini dalam dasar-dasar fotografi, yaitu bagaimana membaca konten fotografis ya gitu. Dari foto tadi yang disampaikan oleh dia tuh sudah cukup bagus, yang transaksi paling nggak sudah jelas, dia tahu mana subjek dan mana background kayak gitu, dan dia paham tidak ada foreground di sana kayak gitu, dan sudah paham dia ngambil posisi dalam posisi eye level kayak gitu. Jadi bukan high angle ya, tapi high angle. Kalau angle itu bidadari kayak gitu ya, angle ya. Jadi walaupun bahasa Inggris tapi jangan, bukan berarti G jadi J kayak gitu, angle. Jadi biasanya angle, high angle dan low angle kayak begitu. Cuman yang jadi masalah tuh adalah foto kedua tuh ya. Foto kedua ini belajar nanti nih. Biasakan kita tidak ngambil foto dengan cara melawan matahari kayak gitu ya. Satu itu jadi overexpose, namanya overexpose tuh terlalu banyak cahaya di belakangnya, jadinya akhirnya jadi, kalau istilahnya itu orang foto tuh namanya kebakaran kayak gitu, tapi bahasa ilmiahnya adalah overexpose kayak gitu. Yang kedua nanti hasilnya menjadi siluet tuh si objeknya itu, karena melawan matahari. Maka sebaliknya kamu harus sebalik arah. Kita tidak bisa menyuruh matahari pindah arah, tapi kita yang pindah arah kayak gitu fotografernya ya. Itu salah satu, ini jadi kecelakaannya, ini kecelakaan namanya, kecelakaannya dia itu lain kali kita tidak melawan matahari, tapi matahari ada di belakang kita kayak gitu ya. Itu cara mengamankan gambar kita ya. Apapun juga, ketika foto apapun juga tawon tiba-tiba. Nah kayak gitu, wah itu diganggu tawon kayak begitu. Jadi tidak melawan matahari, tapi kita mengungkit matahari. Kecuali kalau memang ada kebutuhan kamu tuh pengen bikin gambar siluet ya. Nah, ini kan tidak dimaksudkan tidak bikin siluet, tapi bikin gambar yang si lidah buaya kayak gitu, dan itu harus jelas. Nah cara jelas adalah dia cahaya matahari yang menyinari dia, maka kita yang memberikan ruang tuh cahaya itu masuk ke si objeknya kayak begitu ya. Itu koreksi yang pertama. Yang kedua, yang ketiga lumayan lah pokoknya itu, cuman jangan dibikin high angle kayak gitu kan, nanti itu ada maknanya tidak bagus kayak begitu. Jadi bikin sejajar lebih bagus, atau malah dibikin low angle tuh malah lebih bagus. Yang ketiga ya. Kalau pertama dibikin secara secara eye level oke, kayak begitu. Terutama yang hitam putih bagus banget tuh daripada yang berwarna ya, karena yang di blog itu adalah hitam putih kayak begitu. Nah, yang saya bagikan sekarang adalah materi yang sekarang adalah bagaimana cara membaca konten fotografis kayak begitu. Jadi saya langsung cepat aja kayak begitu ya. Jadi kemarin tugas pertemuan 2 adalah kalian saya minta bagaimana membuat hunting foto-foto secara foto-foto peristiwa, foto yang berisikan subjek atau berisikan objek kayak begitu ya, dengan smartphone kayak begitu. Jadi nanti ada persoalannya nih, apa yang dibuat oleh, contoh kasusnya adalah foto-foto dia kayak begitu ya, yang tadi baru saja dipresentasikan dan kita diskusikan, bahwa dia hampir semua 3 fotonya itu diambil dengan posisi lens profile namanya ya. Kalau kameranya berdiri itu namanya profile kayak gitu ya. Nah, lazimnya itu foto yang butuh kebutuhan media kayak Facebook kayak begitu ya, untuk kebutuhan YouTube dan sebagainya, itu dilakukan secara landscape kayak begitu. Jadi dibikin horizontal kayak begini ya. Nah, semua foto dia tadi bikin vertikal, jadinya kayak profile kayak gitu. Ini adalah foto untuk khasnya Instagram kayak gitu ya. Jadi alangkah baiknya tuh kalau saya selalu membiasakan tuh ngajarin foto bikin pakai standar yang vertikal gitu ya. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak media tuh masih menggunakan standar yang landscape kayak begitu. Nah kalau foto, kenapa kita pakai landscape? Karena kita memungkinkan untuk mendapatkan panorama di belakangnya lebih luas kayak gitu. Lebih banyak lagi area yang bisa kita cover kayak gitu. Sedangkan kalau kita menggunakan profile cara vertikal, itu menjadi sempit tuh hanya pada objeknya kayak begitu. Dan ini adalah foto-foto khasnya si Instagram. Nah kalau kita misalnya bikin dalam posisi vertikal, begitu kita upload untuk kebutuhan di Instagram atau TikTok ya, TikTok juga sama tuh, bermain dengan pola-pola yang vertikal kayak begitu, maka juga dengan sendirinya nanti hasilnya akan menjadi disesuaikan tuh oleh aplikasi itu kayak gitu, dan cenderung di tengah yang diambil kayak begitu.
Makanya lebih aman kita bikin foto atau bikin video, terutama video ya. Saya lebih, kalau foto masih oke lah, karena memang ada kebutuhan tertentu. Tapi kalau video, usahakan bikin walaupun dengan smartphone itu dengan posisi yang horizontal, dalam posisi landscape kayak begitu. Karena ini akan digunakan misalnya suatu saat, siapa tahu gambarnya Ferdi atau gambarnya Dea itu bukan cuma buat konsumsi pribadi kayak gitu, tapi bisa dinaikkan ke televisi misalnya atau ke YouTube, dan mereka lebih support tuh dengan gambar-gambar yang landscape kayak begitu, terutama televisi. Ukurannya harus 16:9 kayak begitu, standar tuh ya. Itu ya. Dipaham ya Dea ya. Jadi kapan kalian tuh ambil vertikal, kapan ngambil landscape. Tapi kalau untuk kebutuhan kita sekarang ini lebih banyak kita mengambil dalam posisi yang horizontal, dalam landscape kayak begitu. Settingnya kayak begitu. Jadi terutama yang saya wanti-wanti pesan adalah dalam mengambil gambar dalam bentuk untuk video, kebutuhan video. Itu dalam posisi yang seperti ini. Landscape. Oke. Yang berikutnya kita coba evaluasi. Kemarin bahan diskusi adalah hunting fotografi. Tadi sudah dideskripsikan bagaimana hasilnya, lalu bagaimana soal teknisnya. Tadi memang belum, karena memang handphone itu kan standar ya. Jadi memang, tapi sudah sedikit ya disinggung soal posisi kayak begitu, dan maknanya belum sih sampai ke sana kayak begitu. Dan saya minta nanti Dea semuanya juga ya, Dea, Wiwi dan Ferdi semuanya, semua hunting foto itu dinaikkan ke YouTube, ke blog masing-masing ya gitu ya. Yang kedua, deskripsinya juga tuh, bagaimana cara ngambilnya, posisinya apa, dan seterusnya. Jabarkan seperti tadi dia menjabarkan ke saya, ke kita kayak begitu. Ya, dijabarkan, sekarang tuliskan. Jadi biar nanti suatu saat adik kelas kalian atau saudara, adik dan sebagainya yang mau belajar lagi, bisa langsung lihat ke blognya kalian kayak gitu, bisa belajar juga. Kita sudah bagi-bagi ilmu kayak begitu. Ya. Berikutnya ini adalah kita sudah selalu kita bahas nih ya, bagaimana kandungan foto tuh ada foreground, ada background, ada subjek atau objek kayak gitu. Dan tadi dia sudah paham banget tuh mana yang namanya background, mana yang namanya foreground kayak begitu. Ya. Jadi minimal pertemuan kedua sudah memberikan kesimpulan bahwa kalian tuh paham tentang elemen-elemen dalam sebuah foto. Ada subjek, ada objek, tapi terutama ada backgroundnya, ada foregroundnya buat tambahannya kayak begitu. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya dikupas lagi, kira-kira kalau kita dalam posisi dalam melakukan pemotretan ketika hunting foto seperti kemarin ya, hunting seperti kemarin, sekarang pikirkan dulu sebelum kamera itu dibuka ya, siap dipotretkan ke sesuatu, pastikan dulu kita mau motret apa subjeknya, apa objeknya kayak begitu, pikirkan kayak begitu. Begitu menarik langsung sikat kayak begitu ya. Ada peristiwa menarik langsung sikat tuh kalau bisa, karena peristiwa tuh nggak bisa nunggu kita kayak gitu ya. Jadi ini momennya langka ya. Kecuali kalau misalnya kayak foto pohon, objek itu kan gampang kapan aja. Tapi kita sama nunggu kesempatan soal matahari, soal jatuhnya cahaya kayak begitu. Jadi nggak sembarangan begitu lihat main sikat juga, nggak lihat banyak pertimbangan kayak begitu. Kalau misalnya mau ambil foto tanaman, pikirkan kira-kira tanaman yang memang menarik. Dia kalau memang lidah buaya itu kan di mana-mana banyak kayak begitu ya, bukan sesuatu yang asing kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu temu lidah buaya tuh misalnya bercabang 7 misalnya kayak gitu ya, satu daun tuh misalnya, itu mungkin menarik, tapi cari yang memang menarik. Kalau saya mungkin masih norak ya, sebagai petani amatir saya masih norak. Jadi lihat timun saya tumbuh bunga, saya norak, langsung saya foto tuh, karena buat saya kaget tuh, ternyata bunganya bagus kayak gitu ya, masih tunas, masih kuncup begitu, terus harus berkembang, bagus gitu ya. Berikutnya lagi muncul lagi yang bunga, tapi belakangnya tuh bakal buah. Timunnya buah kecil tuh ya, masih kecil begini, di depan ujungnya bunga kayak gitu. Saya norak tuh. Jadi kalau lihat foto saya di Instastory saya, muncul tuh bunga, calon buah mentimun kayak begitu. Nah buat saya menarik kayak gitu. Nah tapi kamu juga, kalau menurut kamu itu menarik, tampilkan kayak begitu. Jadi kamu kalau misalnya di saya tuh selalu dapat fenomena bagus tuh. Misalnya lihat Wijaya Kusuma tuh berkembang bunganya, itu munculnya ternyata nggak tiap hari, tapi dari sekitar jam 10 malam sampai jam 7 pagi, jam 8 kuncup lagi kayak begitu. Dan makanya langka. Untung momen-momen itu langsung saya abadikan, saya foto dan saya bikin videonya kayak gitu, saking bagusnya Wijaya Kusuma. Belum yang bunga-bunga lain, entah lihat monstera kayak begitu, tiba-tiba yang hijau tuh tadinya kuncup tiba-tiba berkembang, daunnya masih muda, foto lagi.
Jadi usahakan cari objek yang menarik atau subjek yang menarik. Orang transaksi itu menarik kayak begitu ya. Jadi ada peristiwa yang menariknya kayak begitu. Itu adalah suatu credit point kayak gitu. Nah kedua, sudah mulai mikir-mikir tuh soal background tadi, mana background yang bagus kayak gitu. Mana backgroundnya yang kira-kira yang kadang-kadang kumuh tuh jadi bagus ya. Sesuatu yang kumuh itu jadi bagus kayak begitu. Kayak backgroundnya siapa Perdi ini adalah di bangunan yang belum sempurna gitu kan, masih di pelur atau apa namanya, masih di plester kayak begitu. Itu jadi warna yang menarik kadang-kadang dibandingkan yang misalnya tembok rata rapi kayak punya Dea kayak gitu. Buat kebutuhan foto ya ini ya, karena kita bicara soal kebutuhan artistik kayak begitu. Nah jadi pilih tuh backgroundnya kira-kira. Maka kita harus muter-muter mana yang paling bagus nih kayak gitu. Ini objek, tapi kita mikir dari mana nih yang paling bagus objek, backgroundnya dapat kayak gitu. Nah, yang ketiga foreground kita pilih lagi mana kira-kira bisa jadi foreground. Kalau usahakan kalau kita mau gambar cantik cari foreground kayak gitu. Kalau ada pohon ya jadikan itu foregroundnya, ada daun yang lagi melambai satu aja gitu, jadikan foregroundnya walaupun nanti itu jadi blur, jadi bokeh kayak begitu. Tapi kita pilih kayak gitu. Usahakan walaupun cuma gambar Wiwi lagi bengong gitu ya, misalnya di kantin lagi bengong tuh ya. Nah kamu pengen jahil, pengen foto Wiwi kayak begitu. Nah itu supaya belakangan cuma orang-orang lagi di kantin kayak begitu ya. Kalau saya ambil botol atau gelas tuh, gelas kiri kanan atau ada dua tuh. Nah kamera saya arahkan di situ. Jadi si gelas itu jadi foregroundnya kayak gitu, atau satu botol misalnya kayak gitu ya. Nah itu jadi sesuatu yang lebih menarik secara artistik kayak begitu. Jadi foreground itu memang merepotkan kita, tapi itu yang bikin gambar kita jadi bernilai kayak gitu. Termasuk nanti kalau misalnya suatu saat bikin dokumenter, bikin gambar-gambar dokumenter atau foto-foto yang sifatnya jurnalistik tuh, ada foreground tuh lebih membuat ada nilai lebih kayak begitu. Jadi bela-belain tuh ya sebagai fotografer yang sudah mulai belajar soal ada kandungan foreground, ada background, ada subjek, itu sudah mulai nimbang tuh. Foto kalau bisa muat tiga-tiganya nih oke. Kalau nggak ada ya bikin lah pokoknya kayak gitu. Kalau tadi saya bilang kalau kita Wiwi bengong lagi makan tuh menarik, bikin kasih foregroundnya. Maka foto itu tidak sekedar foto selfie itu kayak begitu. Atau seperti orang selfie kayak gitu ya. Tapi betul-betul memang foto peristiwa. Wiwi lagi di kantin. Nah itu jadi punya nilai artistik tuh. Sederhana sih kayak gitu kan ya. Tapi itu diingat di kepala kita. Wah harus pikirin foregroundnya juga. Jadi selain mikirin subjek atau objek, kita sudah mikirin ada background, sudah pasti ya itu dikasih sama Tuhan ya. Nah pikirin ada foregroundnya gitu. Kalau nggak ada cari apa gitu. Jadi mulai pikirin kira-kira nanti kalau foto-foto yang dibuat di Instagram kalian atau di Facebook tuh sudah mulai mikirin ada foregroundnya. Termasuk kalau foto-foto kawinannya si Ferdi nanti tuh. Jadi nggak selalu murni gambar plok gitu aja tuh. Ya. Apa kek? Kalau ada bunga tarik aja pokoknya ke pinggir-pinggir. Pokoknya jadi itu jadi sebuah salah satu seperti bingkai kita kayak gitu. Jadi terasa 3 dimensinya. Ya. Yang berikutnya pastikan tuh seperti tadi tuh tentang spot cahaya. Terutama kita kan masih ngomong tentang foto-foto hunting yang di luar kayak gitu ya. Foto-foto di luar kayak gitu. Maka ini pastikan cahayanya kita tidak melawan cahaya. Kalau melawan cahaya hasilnya satu overexpose namanya kayak gitu, kebakaran tuh kayak begitu. Yang kedua gambar objeknya jadi gelap kayak gitu. Jadi akhirnya menonjol matahari ketimbang yang lainnya. Background nggak jelas, foreground nggak jelas, semuanya jadi nggak jelas kayak begitu. Ini kecelakaan tuh. Jadi kalau ada kecelakaan, kebakaran tuh kayak begini kasusnya. Spot cahaya kita melawan cahaya kayak begitu. Yang kedua juga soal cahaya itu kan seperti saya bilang, cahaya bagus itu adanya di pagi dan senja dan fajar kayak begitu. Jadi kalau tengah-tengah jam 11 sampai jam 2 itu atau jam 10 sampai kalau di Rangkas itu jam 10 itu panasnya minta ampun. Itu dihindari kayak begitu. Dihindari. Karena apa? Itu namanya termasuk top line, lagi tinggi-tingginya matahari. Kayak begitu. Nah, itu kalau misalnya kecuali kita tabrakan pengen dapat cahaya langit yang bagus tuh birunya tuh. Baru kita belain kayak gitu. Tapi itu ada triknya tersendiri kayak begitu. Tapi usahakan hindari pemotretan di jam-jam seperti itu kayak gitu. Jadi kalau nanti Ferdi ada pesan kawinan di outdoor kayak begitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah sampai lokasi jam 11 sampai jam itu, udah istirahat dulu dan ngopi. Buru-buru nih waktu nih. Enggak, ngopi dulu. Percuma nanti gue potret jelek hasilnya. Terus langit lagi kayak begini, kena awan segala macam. Timbangkan cahaya itu, ya. Nah, yang terakhir baru tuh soal ngomongin angle tuh, soal posisi itu. Apakah ini gua diambil kita secara low angle kah, eye level kah, atau high angle. Pertimbangkan bagaimana kita dapat nilai artistik dan punya makna yang lebih terhadap foto kita kayak gitu.
Nah berikutnya ini, karena ini 8 menit lagi, saya cepat lagi. Nah bicara tentang background ini, ya, ini spesifik lagi nih, berarti lebih maju dari kemarin. Berarti kita kan sudah mulai berpikir tentang bukan semua soal keberadaan apa adanya gitu ya, enggak. Kita sudah mulai mikir soal kebutuhan artistik untuk foto kita. Jadi foto kita bagus, yang objeknya, subjeknya, tapi kita pengen backgroundnya juga bicara kayak begitu. Bahkan kalau nanti suatu saat di backgroundnya dibikin bokeh kayak begitu, tetap tapi itu punya nilai lebih karena itu menarik kayak begitu. Kalau misalnya bagus banget ya jangan dibikin bokeh, sayang atuh kayak gitu ya. Karena background juga sama. Misalnya kita foto di dataran tinggi Dieng misalnya kayak begitu. Itu kan backgroundnya apa lah, gunung. Gunung biru ada awan-awan. Jadi seolah-olah kita ada di negeri di atas awan kayak begitu. Ya sayang kalau dibikin blur. Ya itu ambil tuh, itu kebutuhan artistik kayak begitu. Nah nanti pada saatnya nanti ya, berlangsung kuliah kita nih, kecuali kita foto pakai handphone, kita belajar soal setting kameranya. Kalau kita sudah paham backgroundnya kayak begini, maka setting kameranya akan seperti apa. Ingat nanti kamu tagih settingnya seperti apa kayak gitu ya. Yang kedua, pastikan teknik pemotretannya seperti apa kayak begitu. Ya kan nanti ada waktu motret itu nanti selain kalau setting kan sudah mati itu, ISO sudah mati ya, kita kunci ya. Terus diafragma kita kunci gitu kan ya. Terus shutter speed kita kunci. Nah kita bermain di fokus tuh nanti tuh. Fokusnya mau kemana? Nah ini kan larinya ke pemotretan kan tekniknya kan. Misalnya kamu pengen fokusnya ke foreground gitu misalnya. Kalau nanti 2 orang tuh ya, misalnya ada Wiwi sama siapa namanya, sama Dea di depan sini. Secara opposite ngobrol gitu. Nah kamu pengen fokusnya ke Wiwi, bisa tuh. Tapi pakai kamera DSLR. Nah itu kalau pakai handphone bisa tekan Wiwi-nya. Fokusnya ke Wiwi dan belakangnya jadi bokeh kayak gitu. Tapi dibalik nanti, pengen fokus kemari. Nah, kalau fokus dimainkan fokusnya kayak gitu. Nah, kalau foto handphone ya smartphone ya nggak semuanya bisa gitu. Bisa tinggal tekan doang si gambar si dia-nya kayak gitu. Kalau insya Allah berhasil. Tapi nggak semuanya bisa juga kayak begitu. Tapi ini adalah bikin memastikan background ini ada kebutuhan artistik, ada kebutuhan setting juga nantinya pada akhirnya ya larinya ya. Yang kedua adalah pada teknik pemotretannya kayak begitu. Sama, ini juga sama begitu bicara soal foreground sama begitu juga. Ada kebutuhan artistik, ada kebutuhan nanti pada akhirnya lari ke setting, pada akhirnya pada teknik pemotretan kayak begitu, sama kayak background juga. Terus cahaya nih sama nih. Ya. Jadi kita nggak usah nyari jauh cahaya ke Malingping misalnya ada cahaya nih, bukannya cahaya matahari kayak gitu. Ya. Ini sama juga. Ini kebutuhan kita nih cahaya ini. Dan nanti akhirnya kita mau melawan matahari boleh kalau memang kita lagi butuh gambar untuk kebutuhan siluet kayak begitu, misalnya dalam keadaan fajar atau senja kayak begitu boleh kayak begitu. Tapi dalam keadaan normal ya jangan dilawan mataharinya, ya tabrakan ya, bakaran tuh kayak gitu. Dan lagi-lagi untuk kebutuhan ini setting lagi tuh kameranya. Makanya kita kenapa belajar fotografi, dasar-dasar fotografi, karena kita akan lebih mengarahkan bagaimana soal setting kameranya. Jadi kita tidak lagi pada akhirnya nanti tidak berpikir soal smartphone gitu ya, tapi soal settingnya. Dan yang ketiga otomatis soal tekniknya nanti memotretnya kayak begitu. Nah kenapa kita harus mulai dari pemotretan dengan smartphone? Karena buat saya adalah bagaimana melatih kepekaan dulu, kepekaan terhadap subjek, kepekaan terhadap objek, pada ini kepekaan terhadap backgroundnya, peka terhadap foregroundnya kayak begitu. Dan sudah mulai melatih itu, berani itu. Jadi Wiwi dia walaupun perempuan ketika motret itu jangan malu-malu, harus nungging kayak gitu ya, posisinya nungging kayak gitu, nggak sopan emang. Tapi emang itu kebutuhannya apa? Karena kamu mengejar eye level gitu kan ya. Jadi kenapa kita kalau orang motret itu harus berjuang, si Ferdi itu sampai kelihatan dalamannya tuh kayak begitu, karena dia mengejar posisi yang paling tepat kayak begitu. Makanya saya bilang kan kalau selama kuliah fotografi usahakan pakai baju yang lebih rapat lagi kayak begitu, sopan kayak begitu. Laki-laki juga, karena jangankan lihat perempuan, lihat laki-laki pun makin gak nyaman kayak begitu kalau kaosnya keangkat dan seterusnya. Karena kita akan semua posisi tuh pada akhirnya kalau perlu kita tiarap kayak begitu. Saya perempuan pun nggak ada masalah harus tiarap ketika ngambil foto objeknya, misalnya semutnya di bawah tuh di lantai, masa kita mau berdiri sih? Ya harus tiarap juga, kita sejajar, tidur di lantai kayak begitu. Nah itu ya, ini adalah soal lari cahaya. Nah itu cahaya juga harus dipertimbangkan, posisi dipertimbangkan juga. Nah yang berikutnya baru soal angle tadi itu ya. Jadi kita ngejar eye level ini minta ampun susahnya nih. Bisa kita harus berdiri, kita harus jongkok, kita harus nungging, kita harus tiarap dan seterusnya kayak begitu. Macam-macam. Jadi kayak makanya orang yang masih kayak gagah kayak Ferdi, kayak Aldi itu
nyaman kayak begitu, karena semua gerakan itu bisa dilakukan dengan baik. Coba kalau kayak saya gitu dalam keadaan sudah mulai agak-agak sakit kayak begini, setengah mati bisa saya jongkok gitu, tapi bangunnya setengah mati. Coba jadi bangunin kayak begitu, nah kalian masih enak kayak begitu. Itu demi ngejar eye level gitu. Sama nanti wawancara pakai video, ngejar eye level, narasumbernya nggak mau berdiri, mau lagi jongkok, nah kita ikut jongkok juga, kecuali kalau dia mau dianggap kayak tersangka, kita baru kita bikin high angle kayak begitu. Nah sebaliknya kalau kita mau butuh gambar pakai yang high angle, ya kita harus belain pakai tangga kayak begitu, atau naik ke meja tuh kayak Ferdi tempo hari di mana di perpustakaan, sampai naik ke meja itu kan demi dapat gambar high angle kayak begitu. Jadi lihat contoh-contoh waktu syuting company profile-nya Ilkom tuh itu sudah mempraktikkan semuanya, termasuk mempraktikkan yang namanya foreground dan background kayak begitu. Nah itu saya terapkan. Nanti kalau kalian misalnya mau mau membandingkan, lihat lagi video yang dibikin sama kemarin tuh waktu syuting untuk untuk profilnya Ilkom Unma kayak begitu. Itu adalah contoh bagaimana banyak variasi shot yang memang ditampilkan kayak gitu. Itu sudah belajar kalian, makanya kemarin kalau sudah kemarin ikut syuting itu aja sebenarnya sih udah nggak perlu kuliah lagi, harusnya udah bisa. Cuman kan kalian belum paham itu apa arahnya ke sana gitu, termasuk low angle kayak gitu. Kita praktekkan semuanya. Berikutnya ya buat minggu depan sekali lagi hunting lagi, cari foto yang lebih bagus lagi, tapi dalam keadaan posisinya dalam keadaan landscape kameranya ya, bukan kamera smartphone kayak gitu, landscape kayak gitu. Cari peristiwanya yang lebih dekat lagi, nggak usah jauh-jauh lah, pokoknya seketemunya aja kayak gitu. Subjeknya cari pohon-pohon yang unik, kalau mau pohon binatang-binatang yang unik kayak gitu, ada misalnya ada kucing warnanya 4 warna gitu kan ya, kayak mirip harimau, nah ambil itu baru bagus ya. Kalau kucingnya kucing garong doang biasa aja, nggak usah lah. Ambil kucing yang bagus, pohon-pohon yang bagus tuh. Jadi kalau saya kan masih norak nih sama tanaman nih, banyak tanaman-tanaman di hutan kita ternyata malah dijual tuh di pinggir jalan, dirapihin gitu kan ya. Nah itu menarik kayak begitu.